Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak, sembari membersihkan hati, agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, maka sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Mengetahui rencana itu, Yesus lalu membuat mereka masuk dalam dilema tentang mana yang boleh dilakukan pada hari Sabat. Berbuat baik atau berbuat jahat? Sekali lagi, Yesus ingin menegaskan bahwa ketentuan hari Sabat dibuat berdasarkan kebenaran dan kebaikan dengan tujuan keselamatan manusia di hadapan Allah. Jadi sudah barang tentu, segala perbuatan baik adalah tidak bertentangan dengan ketentuan hari Sabat. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga ingin menyadarkan kita akan kecenderungan yang menjatuhkan kita dalam dosa. Pertama,
mengamati orang hanya untuk mempersalahkan. Tujuan utama dari tindakan ini adalah mendapatkan kesempatan untuk mempersalahkan orang lain dengan alasan suatu ketentuan yang kudus. Maka bisa terjadi ketentuan hari Sabat dipakai untuk mempersalahkan perbuatan yang bernilai baik. Orang berkonsentrasi penuh untuk mempersalahkan orang lain, sehingga hatinya menjadi buta terhadap kebaikan. Kedua, Yesus ingin mengingatkan bahwa membiarkan orang lain tetap tinggal dalam penderitaan di saat kita punya kemampuan untuk menolongnya merupakan suatu perbuatan yang jahat. Jika Yesus tidak menyembuhkan orang itu, maka sama saja Yesus memberi contoh suatu perbuatan jahat, walau tidak bertentangan dengan bunyi peraturan hari Sabat. Kita harus berusaha untuk menempatkan dan menentukan diri kita dengan benar. Dan yang benar itu adalah ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Allah setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa penguasa segala waktu, setiap saat adalah milik kepunyaan-Mu, sehingga setiap saat pula kami harus hidup dalam kehendak-Mu. Semoga kami senantiasa mengusahakan kebenaran dan kebaikan pada setiap saat hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.